1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca, saya akan bacakan ayat 11. Bapak dan Ibu silakan lanjutkan dengan ayat 12, demikian seterusnya. Bapak dan Ibu, tema kita kali ini di Almanak tertulis hiduplah sebagai orang merdeka. Cara gampangnya, semua ayat yang kita akan baca, kita coba pikirkan dengan baik-baik. Itu sedang mengajarkan satu hal kepada kita, cara hidup Kristiani, cara hidup yang baik, cara hidup Kristiani. Itu yang sedang kita coba untuk pelajari pada firman Tuhan kali ini. Kita akan masuki ini dalam 2 tahap. Pertama, kita akan lihat kenapa kita harus hidup sesuai dengan cara hidup Kristiani. Emang kalau kita hidup suka-suka hati kita, kenapa? Kenapa harus hidup sesuai dengan cara hidup Kristiani? Itu hal pertama. Hal kedua, nanti kita akan lihat apa sih contoh-contoh cara hidup Kristiani itu. 2 hal ini, kenapa dan bagaimana kita harus hidup dengan cara hidup yang Kristiani. 30 tahun yang lalu, saya BTL, batak tembak langsung dari Siantar ke Bandung. Tadi kita cerita dengan Amang Fikar kita ini pertama kali ke Pulau Jawa. Terus saya bilang ke Amang Fikar ini, berarti Amang terpesona dong melihat semua gedung-gedung tinggi begitu ya. Kata Amang ini enggak. Di Medan dia pertama kali terpesona. Saya dulu dari Siantar naik bus ALS 51 jam. Kemudian begitu masuk ke jalan kampung ini gitu ya, tinggi ya gedung-gedung di kota metropolitan. Ginilah ternyata kota Jakarta ini. Terpesona saya, maklumlah BTL. Sampai di Bandung, saya menemukan satu istilah yang baru pertama kali saya temukan. Halakion. Halakion itu istilah itu nggak ada di Medan, hanya ada di Bandung saya temukan. Mungkin itu plesetan dari halak bison. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang asli di sini. Kita sebagai orang Batak, kalau bilang halakion, kita sedang mengatakan, oh, dia adalah orang asli suku Sunda. Kalau ini di Jawa Barat, di Bandung atau di Bogor, halakion kita sedang mengacu kepada suku Sunda. Kalau di Jakarta kita sedang mengatakan halakion, kita mengacu kepada suku Betawi. Di Banten kita sedang mengacu kepada suku Banten, atau di Jogja kita sedang bilang halakion, itu adalah suku Jawa. Bapak dan Ibu, ketika kita bilang halakion, kita sedang bilang kami bukan halakion. Mereka yang halakion, mereka yang orang asli di sini. Kita bukan orang asli di sini. Kenapa? Karena kita pendatang, kita orang asli di Wonosobo. Bukan di sini kita orang asli. Kita pendatang dan kita perantau di tempat ini. Itulah persis yang dikatakan Petrus di ayat 11. Saya bacakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Dalam dimensi rohani, orang percaya adalah pendatang dan perantau. Kalau kita pendatang dan perantau, kata Petrus, hei kamu orang-orang percaya, kamu adalah pendatang dan perantau, kamu bukan orang asli. Kalau begitu kita orang-orang percaya, kita aslinya di mana? Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 20 katanya, kewargaanmu adalah di sorga. Kewargaan kita di sorga, di bumi kita pendatang dan perantau. Warga asli kita di Wonosobo, di Bogor, kita pendatang dan perantau. Sama persis analoginya. Di sorga kewargaan kita, di sini di bumi ini kita pendatang dan perantau. Terus kata Petrus, sebagai pendatang dan perantau, kamu harus hati-hati hidup. Kenapa kita harus hati-hati hidup? Karena sebagai pendatang dan perantau, orang memperhatikan hidup kita. Kalau ada orang datang ke lingkungan kita, orang baru, semua akan melihat seperti apa hidupnya, bagaimana dia berbicara, jam berapa dia pergi kantor, jam berapa dia pulang ke rumah, berapa keluarganya, siapa kawan-kawannya. Orang asing yang masuk ke satu tempat secara otomatis alamiah akan diperhatikan oleh orang asli. Sama persis Bapak dan Ibu, sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, orang-orang di sekitar kita memperhatikan cara hidup kita.
semua orang memperhatikan bagaimana kita orang-orang percaya ini hidup. Itu sama seperti surat. Kalau surat bisa dibaca, hidup kita dibaca karena ada suratnya juga. Tapi Paulus bilang di Korintus, Paulus bilang begini, hei orang-orang percaya di Korintus, kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Bapak dan Ibu, kita mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa kita tolak. Otomatis orang percaya itu surat Kristus. Dan ketika orang baca surat itu, apakah surat itu isinya hal-hal yang bagus, hidup kita hal-hal yang bagus? Kalau hidup kita buruk, orang akan membaca, oh Kristus itu buruk ternyata. Kenapa kita harus hati-hati dengan hidup kita? Ayat 11 mengatakan, hati-hatilah karena hidupmu, hidup kita adalah iklan bagi Kristus dan bagi gereja. Sekarang kalau kita mau beli barang, apa yang kita kerjakan? Scrolling TikTok. Berapa review, berapa skornya? Bandingkan satu dengan yang lain. Oh, review ini jelek, ini sellernya, atau ini produk ini banyak cacatnya. Periksa Instagram, periksa semua media sosial, baca brosur, spesifikasi teknis sampai kita yakin memang berdasarkan semua iklan-iklan yang kita baca itu, kita pelajari itu, ternyata produk ini memang produk bagus. Kita mengenal produk bagus karena dari iklan. Bapak dan Ibu, ketika dibilang surat itu tubuh kita, hidup kita adalah surat Kristus, Paulus sedang bilang, hei orang-orang percaya di Korintus, hidupmu adalah iklan bagi Kristus. Kalau hidup kita hancur, kita sedang mengiklankan Kristus, kita bilang Kristus itu gak baik. Hati-hati dengan hidup kita. Kenapa hidup kita harus hidup secara Kristiani? Karena hidup kita adalah iklan bagi Kristus. 100 tahun yang lalu ada satu orang namanya B.B. McKinney. Pada zaman itu banyak kebaktian-kebaktian rohani. B.B. McKinney adalah pemain musik, kayak Bang Yosi lah, tapi mungkin agak lebih jago Bang Yosi sedikit. McKinney pemain musik, guru musik. Kemudian dalam satu ibadah sore, pendetanya bilang begini. McKinney yang bermain musik. Pendetanya bilang begini, hidupmu, dia lihat jemaat itu, pendeta bilang, hidupmu mungkin saja satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh orang lain. Mendengar itu, McKinney berpikir, hebat ternyata hidup orang Kristen ini. Dibaca orang, menjadi Injil, bisa membuat orang, membawa orang kepada keselamatan. Karena dia pemain musik, dia ambil kertas, dia ambil ballpoint, mulai dari dia coba tulis-tulis syair musik, lagu, sampai keluarlah satu lagu yang berjudul Di Dunia Yang Penuh Cemal, nyanyian Kidung Baru 204. Kalimatnya begini, Amanda bilang, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Kalimat terakhir, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Kemudian masuk referen. Apakah orang ketika melihat hidup kita, mereka melihat Yesus dalam diri kita? Kenapa kita harus hidup menurut cara hidup Kristiani? Ayat 11 mengatakan, karena hidup kita adalah kitab terbuka, surat Kristus yang dibaca semua orang. Bukan surat tersegel, bukan surat dalam amplop, surat terbuka, semua orang bebas baca. Gak ada penerima surat, penerima semua orang. Hati-hati dengan hidup kita. Kenapa kita harus punya cara hidup yang baik? Alasan kedua adalah ayat 12, Bapak dan Ibu. Mari kita lihat ayat 12 sebentar. 1 Petrus, ada yang bisa bacakan? 1 Petrus 3 ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 3 ayat 12. Satu orang? Sebab pada Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan Ayat 12 sama? 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah
tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang bujana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia menolong mereka. Kenapa kita harus memiliki cara hidup yang baik, cara hidup Kristiani? Karena cara hidup yang baik itu adalah argumentasi, itulah jawaban kita terhadap fitnahan orang, bukan ucapan yang menjadi jawaban. Kalau kita difitnah orang, Petrus bilang diam aja, nggak perlu balas, tunjukkan aja cara hidup yang baik. Ini agak repot dengan orang Batak, agak sulit bagi kita orang Batak. Orang Batak kita, sama-sama orang Batak kita semua di sini, cepat banget kita naik tensi, otaknya langsung lompat dua, nadanya tinggi, cepat sekali begitu ketemu satu hal yang gak menyenangkan kita. Kalau kaki kita dipijak, diangkut, langsung marah. Ayo langsung dibereng mata itu. Iya kan? Dulu saya pernah ceritakan, karena saya besar di panti asuhan di Mangre. Suatu kali kami ke panti asuhan tunanetra kita di Tanjung Morawa, dan mereka main bola ada giring-giring di dalamnya. Jadi kemana giring-giring itu nyanyi, lari, ke situ mereka kejar. Kebayang kan Bapak dan Ibu, tabrakan mereka. Tunanetra, tabrakan mereka. Ya, semua lari ke situ, nggak lihat siapa ada di mana, tabrakan mereka. Yang lucu adalah mereka bilang, ayo langsung dibereng mata nih, dok. Memang nggak akan dilihat. Tapi itulah karakter kita orang Batak. Begitu nggak suka, push, lompat. Petrus bilang, bilang dulu, perspektif Petrus berbeda. Nggak usah langsung emosi, nggak usah langsung marah. Di Medan ada 2 kampus berkelahi hanya gara-gara saling melihat. Apa kau lihat? Apa kau tengok-tengok? Marah, berkelahi. Cepat kali kita marah. Ya kan? Petrus bilang, jangan. Cara paling baik adalah dengan menunjukkan cara hidup yang baik. Gak perlu konferensi pers. Sekarang banyak konferensi pers mengklarifikasi banyak hal. Kalau kita difitnah oleh Eda siapa, nggak perlu kita datang sana, Eda teriak dari pinggir, ayah apa maksudmu? Teriak dari pagar, nggak perlu. Balaslah dengan menunjukkan cara hidup yang baik. Itu katanya, bahkan Bapak dan Ibu, ini berat bagi istri-istri. Petrus bilang, hai istri, kita buka. Bapak-bapak boleh tersenyum. Ibu-ibu kita buka 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Bapak-bapak nggak boleh pakai ayat ini untuk sebagai kesempatan. Tapi ini perintah Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Siapa bisa bacakan? Minta tolong satu orang. Demikian juga kamu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Apa kata Petrus? Sama. Kalau di bacaan kita, Petrus bilang dengan cara hidup yang baiklah kita memberikan jawaban. Di pasal 3 dia ulangi, tapi dalam konteks hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Dia bilang, hai para ibu, kalau suamimu bandel, tukang mabok kerjanya, nggak usah repetin. Kira-kira itu katanya dalam bahasa sederhana, nggak usah merepet. Tunjukkanlah cara hidup sebagai wanita yang saleh, yang beribadah, dan dia akan terhubung dengan itu. Tunjukkan, nasihati istrimu bukan dengan ucapan, tapi dengan cara hidup. Bapak dan Ibu, bapak-bapak jangan pernah pakai ayat ini. Ini perintah kepada ibu-ibu, bukan keistimewaan bagi bapak-bapak. Jangan dicampur aduk. Ada perintah bagi bapak-bapak yang lain. Nanti kita lihat bagian selanjutnya. Ibu-ibu tenang aja. Tapi Petrus bilang, bukan mulut ini yang paling berguna. Cara hidup yang baiklah yang diminta Allah. Kenapa kita harus hidup menurut cara hidup Kristiani? Pertama, karena hidup kita adalah iklan bagi Kristus. Kedua, karena hidup Kristiani itu adalah argumentasi terbaik yang bisa kita berikan. Mahatma Gandhi
Kalau Bapak dan Ibu tahu siapa Mahatma Gandhi, dia pejuang kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan India. Suatu kali, bukan suatu kali, setiap hari dia berjalan dengan Alkitab Perjanjian Baru di sakunya. Di situ ada Matius 5 atau Matius 7, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah pembawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua ucapan-ucapan bahagia. Begitu menarik bagi Gandhi. Terus dia bilang, kayaknya ada kebenaran dalam agama Kristen. Gandhi bukan Kristen. Kemudian suatu kali dia bilang, kayaknya aku mau kenal siapa sih Tuhan orang Kristen yang mereka sembah ini, sehingga ucapan bahagianya begitu bagus, begitu luhur. Pergilah dia ke gereja, mau ikut dia beribadah. Sampai di gedung gereja, di pinggir gereja, dia ditahan oleh penjaga pintu gereja, bilang, kamu nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk, kata Gandhi? Karena kamu bukan orang kulit putih. Hanya orang kulit putih yang boleh datang ke gereja ini. Gandhi berbalik, terus dia bilang, orang bertanya kemudian, Gandhi, kamu berjalan dengan Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius di sakumu. Apakah kamu mempertimbangkan untuk menjadi orang Kristen? Gandhi bilang, Kristus mereka bagus, orang Kristen tidak bagus. Bapak dan Ibu, hidup kita bisa menjadi titik di mana orang terima Kristus atau membelakangi Kristus. Kenapa kita harus memiliki cara hidup Kristiani? Karena hidup kita persis seperti Gandhi, bisa menjadi titik penentuan apakah orang mendekat kepada salib atau meninggalkan salib. Hati-hati dengan hidup kita. Apa sih yang dimaksud dengan cara hidup Kristiani? Kita masuk ke topik kedua. Cara hidup Kristiani dicontohkan dengan ayat 16. Ayat 16 dalam perikop kita berkata seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apa arti hidup sebagai orang merdeka? Bukan kemerdekaan sebagai bangsa, tapi ada kemerdekaan jasmani. Itu di epistol kita. Ada kemerdekaan jasmani di epistol kita baca tadi. Tapi ada kemerdekaan pada dimensi yang berbeda, bukan dimensi fisik. Ada kemerdekaan secara rohani. Apa itu? Ketika kita percaya dan terima Kristus, Allah pencipta semesta diam dalam diri kita. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Kita menjadi anak Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah pencipta semesta diam dalam diri kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah ketika kita terima Kristus. Makanya kewargaan asli kita ada di mana? Di surga. Karena kita anak-anak Allah. Tapi kemudian ada hal yang lain. Ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita diberi kekuatan untuk menang atas dosa. Kalau nggak ada Roh Kudus, pasti kalah. Nggak akan sanggup kita melawan dosa. Semua keinginan daging adalah dosa. Itu kata ayat 11. Satu-satunya jalan supaya kita bisa merdeka dari keinginan daging adalah dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita pasti sanggup untuk menang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang kerjanya mabuk bapak-bapak, kalau kerja kita hanya mabuk, tenggen, itu sedang bilang kita menghina Roh Kudus. Kita bilang Roh Kudus, kau gak punya kekuatan. Gak kita pergunakan kekuatan Roh Kudus. Kita buka Galatia 5 ayat 19-21. Ini adalah rincian apa sih keinginan daging itu. Galatia 5 19-21. Untuk kali ini saya mohon bacakan satu orang. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, mari kita lihat sekali lagi ayat ini. Bisa tolong show di situ deh, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita hitung, kita lihat sebentar ayat ini, karena ini sering kita memiliki salah pengertian. Kita bilang keinginan daging itu hanya apa? Dosa-dosa besar. Dosa kita kelompokkan dalam benak kita, ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Sering kita mendengar orang berdoa begitu kan, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Terus kita bilang dosa besar itu apa? Membunuh, berzina. Itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil apa? Menggosip. Dosa kecil nih. Kita lihat sebentar Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita bacakan. Galatia 5 19 sampai 21. Apa aja dosa-dosanya? Bapak dan Ibu sambil dihitung ya. Dosa pertama apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ada 15. Ya kan? Kita hitung ya. Kita hitung, bisa tolong perbesar, kita hitung sebentar. Percabulan, oke kita lihat ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ada 15 yang didaftarkan. Memang ada banyak hal-hal yang tidak keinginan daging, tapi 15 yang didaftarkan. Terus kita lihat sebentar Bapak dan Ibu. Ini menarik kalau kita baca Alkitab. Lihatlah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sihir. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. 5. Terus kita bilang, oh aku gak main sihir, gak pernah aku ke gunung Kawi. Ayat ini bukan untukku. Aku gak ada masalah dengan keinginan daging. Oh, apa? Hawa nafsu, oh ya gak ada masalah. Aku penyabar orangnya. Aku nggak terjerumus dalam dosa-dosa seksualitas. Nggak ada masalah. Itu dosa besar, bukan aku itu. Kemudian dia lanjutlah ke kalimat berikutnya. Perseteruan. Mulai dia ingat, oh dia berpikir lagi dengan bedanya atau dengan lainnya. Oh ya aku berseteru. Perselisihan. Oh ya aku berselisih dengan abangku. Iri hati. Oh iya, tetanggaku baru beli TV 60 inch. Mereka takut terus di rumah, kenapa kita gak bisa beli TV yang sama 60 inch atau 70 inch? Iri hati. Amarah. Oh ya orang Batak. Kita yang amarah. Cepat kali kita marah kan? Amarah. Kepentingan diri sendiri. Bapak dan Ibu, kemabukan. Bapak-bapak, kemabukan. Hati-hati. Yang mabuk-mabuk hati-hati itu ternyata keinginan daging. Pesta pora, foya-foya, kedengkian, roh pemecah, ibu-ibu hati-hati yang sering menggosip. Kalau kalimat kita menyebabkan perpecahan, ternyata itu keinginan daging. Dari 15 itu Bapak dan Ibu, 10 terakhir itu hal-hal yang biasa kita lakukan ternyata. Iya kan? Itu hal-hal yang biasa dalam hidup kita, 10 terakhir. Terus Petrus bilang, hiduplah sesuai dengan cara hidup Kristiani. Menanglah melawan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu bukan hanya hal-hal yang kita pikir dosa-dosa besar. Keinginan daging itu ternyata juga termasuklah gosip yang keluar dari diri kita yang memecah-mecah. Termasuklah keinginan daging itu ternyata perselisihan, iri hati, perpecahan. Semua ada di situ. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati, latih. Jangan pernah ada dalam diri kita lagi. Mabuk, tenggen, percideraan, parbada, sigaur doda. Hati-hati. Itu hal-hal yang sering terjadi dalam diri kita yang adalah keinginan daging. Jangan pernah ada. Itu bukan cara hidup Kristiani. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan kali ini memberikan kepada kita 2 pesan aman dan benar. Pesan pertama adalah kenapa kita harus memiliki cara hidup Kristiani.
Karena hidup kita adalah surat Kristus. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi Korintus bilang, hidupmu adalah Injil kelima yang dibaca oleh semua orang. Orang-orang yang tak punya Alkitab, dia tidak akan baca kitab Yohanes untuk mengenal siapa Kristus. Dia membaca hidup kita. Hidup kita sering menjadi titik penentuan orang terima Kristus atau orang membelakangi Kristus. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah menanglah melawan keinginan daging. Kita sudah dimerdekakan. Roh Kudus berdiam dalam diri kita, memberi kita kekuatan untuk menang. Kita dimerdekakan dari keinginan dosa. Menanglah. Kalau kita masih mabuk-mabukan, kalau kita masih main judi, kalau kita masih berkelahi dengan ego kita, itu artinya kita dengan sengaja memilih untuk kalah. Bukan karena kita nggak sanggup. Jadi kalau kita bilang kita masih menjahat kartu, main judi, kita bilang kalau arisan kita masih menjahat kartu, main judi, kita bilang masih manusia ya, nggak sanggup aku menang. Itu bukan nggak sanggup menang Bapak dan Ibu. Itu memilih untuk kalah. Sanggup kita menang karena Roh Kudus, Allah pencipta semesta alam, ada dalam diri kita. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ingatlah, begitu kita ingin berbuat dosa, jangan cari alasan bilang saya masih manusia. Sadarlah kita bahwa kita sedang memilih untuk kalah. Dan ketika kita memilih untuk kalah, kita membukakan Roh Kudus. Dan ketika orang lain melihat kita, hidup kita, bisa jadi dia bilang Kristusnya baik, hidup orang Kristen gak menarik. Hati-hati dengan hidup kita. Itu pesan firman Tuhan. Cara hidup Kristiani. Kenapa kita harus hidup dalam cara hidup Kristiani? Karena hidup kita adalah iklan bagi Kristus dan bagi gereja. Amin. Mari kita berdoa.